Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bakhtiar Rifai. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fungsi eksponen. Setelah kemarin kita belajar tentang pertidaksamaan eksponen, maka di video ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan eksponen sederhana. Langsung saja kita simak video penjelasannya seperti berikut ini. Kita tahu bahwa pertidaksamaan itu pasti memuat tanda salah satunya dari tanda kurang dari, bisa juga lebih dari, bisa juga kurang dari sama dengan, bisa juga lebih dari sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen itu kita harus benar-benar memahami sifat-sifat eksponen dan persamaan eksponen yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Kemudian untuk pertidaksamaan eksponen itu kita bagi dua ya. Yang pertama itu adalah pertidaksamaan eksponen sederhana, yang kedua adalah pertidaksamaan eksponen lanjut. Nah, untuk pertidaksamaan eksponen sederhana itu bagaimana menyelesaikannya? Ada langkah-langkah yang harus kita lalui ya. Yang pertama adalah menentukan akar-akarnya, berarti kita mencari nilai X-nya dulu. Kemudian menentukan garis bilangan dan tandanya. Kemudian menentukan himpunan penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen itu yang penting kita harus tahu basisnya ya. Jadi untuk bentuk pertidaksamaan eksponen itu dapat diselesaikan bergantung dari nilai basisnya. Nah, masih ingat untuk fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun untuk fungsi eksponen? Ketika dia fungsinya adalah monoton naik atau A lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaan itu tidak berubah ya. Misalkan A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka solusinya adalah fx itu kurang dari gx ya. Jadi tandanya ini tidak berubah. Ketika basisnya itu adalah 0 kurang dari A kurang dari 1, atau basisnya itu antara 0 sampai 1, atau misalkan dalam bentuk pecahan ya, misalkan 1,5, nah itu kan kurang dari 1 lebih besar dari 0, itu disebut sifat monoton turun, maka tanda pertidaksamaannya itu berubah ya. Yang tadinya adalah kurang dari maka berubah menjadi lebih dari. Nah, itu yang perlu kita tahu ya, perlu kita pahami bahwa ketika, saya ulang lagi, ketika basisnya itu lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaannya itu tidak berubah. Kemudian untuk basisnya itu antara 0 sampai 1 atau 0 kurang dari basis kurang dari 1, maka tanda pertidaksamaannya itu berubah. Langsung saja kita ke contoh soal ya. Misalkan ini, tentukan himpunan penyelesaian dari 8 pangkat 2x min 3 kurang dari sama dengan 128. Kemudian yang kedua adalah 9 pangkat x min 3 lebih besar dari 27 pangkat 2x min 1. Kita coba nomor 1 dulu ya. 8 pangkat 2x min 3 kurang dari sama dengan 128. Nah, kita samakan dulu antara basis kiri dan basis kanan ini, kita samakan. 8 itu berapa pangkat berapa? Misalkan, kalau misalkan dibuat 2 pangkat 3 ya, pangkatkan lagi dengan 2x min 3 kurang dari sama dengan 128 itu 2 pangkat berapa? Nah, kita coba, kita hitung ya. 128 dibagi 2 berarti 64. Dibagi 2, 32 dibagi 2, 16 dibagi 2, 8 bagi 2 adalah 4, bagi 2 adalah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 128 itu adalah 2 pangkat 7. Nah, kita uraikan lagi ya. Pangkat dipangkatkan lagi, ketemu pangkatnya dikalikan. Berarti 2 pangkat 6x dikurangi 9 kurang dari sama dengan 2 pangkat 7. Kita perhatikan bahwa basisnya itu dia lebih besar dari 1. Ingat, ketika basisnya itu adalah lebih besar dari 1, maka tandanya tidak berubah ya. Tanda tidak berubah. Karena dia fungsi monoton naik tadi ya. Maka langsung ketemu 6x min 9 dia kurang dari sama dengan 7. Maka kita operasikan lagi, 6x kurang dari sama dengan 7 tambah 9, ketemunya adalah 16. Maka x kurang dari sama dengan 16 dibagi 6.
atau X kurang dari sama dengan 8 bagi 2 ya, 8/3. Maka himpunan penyelesaiannya tinggal kita tulis sama dengan X, di mana X dia kurang dari sama dengan 8/3 gitu ya, cukup mudah ya. Kemudian nomor 2 misalkan ya, nomor 2. 9 pangkat X min 3 dia lebih besar dari 27 pangkat 2X min 1. Kita rubah dulu ya basisnya biar sama. Berarti 9 itu berapa pangkat berapa, kemudian 27 itu berapa pangkat berapa ya. 9 itu kan 3 pangkat 2 ya, dipangkatkan lagi dengan X min 3. Lebih besar dari 27 itu adalah 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2X min 1. Berarti 3 pangkat 2X ya min 6 lebih besar dari 3 pangkat 6X min 3 kali 1 adalah 3. Kita lihat basisnya di sini. Basisnya itu adalah 3. 3 itu adalah lebih besar dari 1, maka tanda ketidaksamaannya itu tidak berubah. Maka 2X min 6 lebih besar dari 6X min 3. Kita operasikan lagi ya. Kita kelompokkan yang ada variabelnya berarti di sini ya. Berarti 2X min 6X besar dari min 3 plus 6. Maka min 4X dia lebih besar dari min 3 tambah 6, 3 ya. Nah, tandanya di sini adalah negatif. Tidak boleh bahwa X itu lebih besar dari 3 per min 4 itu tidak ya. Ini tidak, berarti salah kalau seperti ini. Nah, perlu kita kalikan dengan min 1 dulu ya. Perlu kita kalikan dengan min 1 ya. Berarti ini salah ya, ini salah. Perlu kita kalikan dengan min 1 dulu. Berarti dikalikan dengan min 1 dulu. Nah, sehingga min 4 ketika tandanya itu dikalikan dengan min 1, maka tandanya berubah. Jadi 4X dia kurang dari 3 min ya. Sehingga X dia kurang dari min 3/4. Maka jelas himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X itu kurang dari min 3/4. Itu ya. Ingat bahwa tanda ini ketika ruas kanan dan ruas kiri dikalikan dengan min 1, tandanya ikut berubah ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk yang contoh berikutnya ya. Nah, contoh berikutnya ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 1/27 pangkat 1 min X kurang dari sama dengan 1/3 pangkat X min 2. Kemudian 1/8 pangkat 3X plus 2 lebih besar dari sama dengan 1/4 pangkat 4X min 5. Nomor 1 ya. Berarti 1/27 pangkat 1 min X kurang dari sama dengan 1/3 pangkat X min 2. Basisnya belum sama, berarti kita samakan dulu ya. 1/27 itu adalah berapa pangkat berapa. 1/27 kita lihat 27 nya, berarti 27 itu kan 3 pangkat 3. Berarti 1/3 pangkat 3 ya. Berarti bisa kita tulis 1/3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 1 min X kurang dari sama dengan 1/3 pangkat X min 2. Pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali, maka 1/3 pangkat 3 min 3X kurang dari sama dengan 1/3 pangkat X min 2. Basisnya sudah sama. Kemudian kita lihat basisnya ini dia kurang dari 1 dan lebih besar dari 0 ya. Ingat bahwa ketika basisnya itu adalah 0 kurang dari basis kurang dari 1, maka tandanya berubah. Nah, sehingga pangkatnya kita tulis 3 min 3X, tandanya berubah. Kalau kurang dari jadi lebih besar dari sama dengan X min 2. Maka kita operasikan lagi min 3X, X pindah ke sini jadi plus jadi min ya. Min X lebih besar dari min 2 min 3. Maka kita pasang lagi sehingga min 4X lebih besar dari min 5. Ingat, ini tandanya min, di sini min, di sini lebih besar dari. Ketika kita mau merubah tandanya ini jadi plus, maka tandanya ini juga ikut berubah ya. Misalkan 4X jadi berubah di sini 5 ya. Kemudian X kurang dari sama dengan 5/4. Jelas himpunan penyelesaiannya itu adalah
X, di mana X itu adalah kurang dari sama dengan 5/4 gitu ya. Cukup mudah. Kita coba nomor 2. Tulis soalnya dulu, berarti 1/8 pangkat 3x plus 2 lebih besar dari 1/4 pangkat 4x min 5. Nah, kita lihat basisnya ini belum sama, berarti kita samakan dulu. 1/8 itu berapa pangkat berapa? Kalau misalkan 8 itu berarti 2 pangkat 3, berarti bisa kita tulis dengan 1/2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 3x plus 2 lebih besar dari 1/4, berarti setengah pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 4x min 5. Pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali ya, sehingga ketemu setengah pangkat 3 kali 3 9x plus 6 ya, lebih besar dari setengah pangkat 8x min 10. Basisnya sudah sama. Kemudian kita lihat basisnya ini dia kurang dari 1 ya, lebih besar dari 0, maka tandanya berubah. Kita tulis pangkatnya 9x plus 6, maka tandanya berubah, kurang dari sama dengan. Kan di sini lebih besar dari, ini jadi kurang dari sama dengan 8x min 10. Maka kita operasikan 9x pindah ke sini ya, 8x-nya jadi 9x min 8x kurang dari sama dengan min 10 min 6. Maka ketemu 9 dikurangi 8 1, ketemu x kurang dari sama dengan min 16. Selanjutnya kita tulis himpunan penyelesaiannya ya, HP sama dengan x, dimana x dia kurang dari sama dengan min 16 gitu ya. Cukup mudah ya untuk ini. Selanjutnya adalah contoh yang berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama adalah 2 pangkat x kuadrat min x plus 1 kurang dari sama dengan 4 pangkat x plus 5/2. Dan yang kedua adalah 1/3 pangkat 3x plus 1 lebih besar dari 1/27 pangkat 1/3x kuadrat min 3. Kita coba yang nomor 1 dulu ya. Kita coba. Kita tulis soalnya dulu, 2 pangkat x kuadrat min x plus 1 kurang dari sama dengan 4 pangkat x plus 5/2. Perhatikan bahwa ini basisnya belum sama, berarti kita samakan dulu ya. 2 pangkat x kuadrat min x plus 1 kurang dari sama dengan 4 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan x plus 5/2. Pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali ya. 2 pangkat x kuadrat min x plus 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat 2x plus 5. Nah, ini basisnya sudah sama, kemudian basisnya dia lebih besar dari 1 ya. Maka tandanya ini tidak berubah ya. X kuadrat min x plus 1 kurang dari sama dengan 2x plus 5. Kemudian x kuadrat, kita operasikan dulu x kuadrat min x pindah ke sana jadi min 2x plus 1 min 5 kurang dari sama dengan 0 ya, karena dia persamaan kuadrat ya, sehingga x kuadrat min 3x min 4 kurang dari sama dengan 0. Kalau persamaan kuadrat, bagaimana? Kita asumsikan bahwa ini kita asumsikan dengan 0 dulu ya, sama dengan dulu, maka kita peroleh x akar-akarnya ya, sehingga x min 4 itu 4 kali 1, maka x min 4 dikali dengan x plus 1 kurang dari sama dengan 0. Maka ketemu x, kita asumsikan dulu bahwa x-nya ini sama dengan 4 ya, atau x-nya ini sama dengan min 1. Kemudian kita cek dengan garis bilangan ya, garis bilangan seperti ini. Min 1 dan 4. Kita coba masukkan, misalkan antara min 1 sampai 4 itu kita pilih salah satu angka ya, antara min 1 sampai 4. Misalkan kita pilih angkanya adalah 0. Misalkan 0 berarti min kali plus ketemunya adalah min. Kemudian di sini misalkan kita coba min 2 boleh ya, min 2 berarti min 2 min kali min plus ya, di sini juga plus. Maka di sini kan kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berarti kan negatif ya. Berarti yang penyelesaiannya berarti di sini ya, di sini HP-nya. Maka kita tulis bahwa HP-nya itu adalah
X ya, dimana min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Itu adalah himpunan penyelesaiannya dari nomor 1 ya. Selanjutnya misalkan nomor 2, kita biar lebih paham ya. Nomor 2 berarti 1/3 pangkat 3x plus 1 lebih besar dari 1/27 pangkat 1/3 x kuadrat min 3. Kita coba ya, 1/3 kita terus lagi karena kan dia sudah mentok ya. Kalau kita pangkatkan lagi berarti 1/3 pangkat 3x plus 1 lebih besar dari 1/27 itu adalah 1/3 pangkat 3 ya, dipangkatkan lagi dengan 1/3 x kuadrat min 3. Maka 1/3 pangkat 3x plus 1 lebih besar dari 1/3 pangkat dipangkatkan lagi, berarti 1/3 pangkat x kuadrat min 9. Pangkatnya sudah sama ya, basisnya sudah sama, berarti pangkatnya tinggal kita tulis 3x plus 1 dan x kuadrat min 9. Perhatikan bahwa min 1/3 itu kurang dari 1 ya, kurang dari 1. Maka basis tandanya ini berubah ya, maka tandanya berubah sehingga kalau misalkan lebih besar dari jadi kurang dari. Selanjutnya berarti kita operasikan ya, misalkan kita berubah ke sana ya, x kuadrat min plus 3x plus 1 plus 9 kurang dari 0 ya. Berarti di sini min x kuadrat plus 3x plus 10 kurang dari 0. Di sini min, berarti kalau misalkan kita merubah ke bentuk positif, berarti tandanya ini juga ikut berubah ya. X kuadrat min 3x min 10 dia lebih besar dari 0. Kita faktorkan ya. X min 5 x plus 2 lebih besar dari 0. Nah, asumsikan bahwa sama seperti ini tadi, bahwa x nya itu sama dengan 5 atau x sama dengan min 2. Kita asumsikan dulu ya, kita buat garis bilangan, kita coba min 2 dan 5 ya. Kita coba misalkan 0, antara min 2 dan 5 kan salah satu angkanya adalah 0. Kita masukkan ke sini, 0 dikurangi 5 negatif 5, 0 tambah 2 adalah positif 2, berarti negatif kali positif berarti ketemunya adalah negatif. Di sini positif, di sini pasti positif. Dia tandanya lebih besar dari ya. Kalau besar dari berarti HP-nya pasti yang memenuhi yang ini, yang positif ya. Karena kan lebih besar dari 0 itu kan positif ya. Berarti di sini. Maka bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah, terus di mana ya? Di sini ya. Kita tulis di sini saja. Maka HP yang nomor 2 itu adalah X, di mana X itu dia kurang dari min 2 atau X dia lebih besar dari 5. Gitu ya, cukup mudah. Semoga ini penjelasannya cukup dipahami ya. Terima kasih atas partisipasinya. Jika ada masukan atau pertanyaan silahkan disampaikan ke saya ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.